Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, ketemu lagi di channel saya, Budi Hamid. Di momen Ramadan kali ini, saya membuat segmen spesial yaitu Cerita Budi. Di episode perdana Cerita Budi kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah batu. Di mana batu ini diyakini oleh semua umat muslim di dunia berasal dari surga. Batu apakah itu? Ya, tentu saja batu Hajar Aswad. Baru-baru ini pemerintah Arab Saudi merilis foto dengan tampilan jelas dari batu Hajar Aswad yang berada di Ka'bah kota Mekah. Foto itu berkapasitas hingga 49.000 megapiksel. Wow. Ini adalah kali pertama dunia bisa melihat lebih dekat Hajar Aswad. Gambar yang diambil sangat jelas sehingga setiap orang bisa melihat bagian batu yang tidak terlihat sebelumnya. Butuh waktu 7 jam untuk mendapatkan foto beresolusi 49.000 megapiksel tersebut. Proses editing foto juga membutuhkan waktu sekitar 50 jam. Wow, Masya Allah ya. Oke, kita akan bahas mengenai sejarah dari Hajar Aswad. Kenapa sih dinamakan Hajar Aswad? Secara harfiah, Hajar Aswad merupakan gabungan dari dua kata, yakni Hajar yang berarti batu, dan Aswad yang artinya hitam. Dalam Islam, Hajar Aswad diyakini sebagai batu yang berasal dari surga. Yang pertama kali menemukannya adalah Nabi Ismail alaihissalam dan yang meletakkannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begini kisahnya. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah yang merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia. Dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Nabi Ibrahim menemukan satu ruang kosong untuk menutupi tembok Ka'bah. Ruang kosong itu ditemukan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai. Lalu Nabi Ibrahim meminta anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam untuk mencari batu guna menutupi ruang kosong tersebut. Ismail pun berkelana mencari batu. Saat di perjalanan Nabi Ismail bertemu dengan malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan sebuah batu hitam, yaitu yang disebut Hajar Aswad, yang paling bagus. Ismail lalu menemukan batu tersebut dengan senang hati dan menceritakan kepada ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya pada putranya yaitu Ismail, "Dari mana kamu peroleh batu ini?" Ismail menjawab, "Batu ini aku dapat dari yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam mencium batu tersebut. Dari situlah banyak umat Islam yang menjalankan ibadah haji dan berharap dapat mencium batu yang terletak di sudut timur Ka'bah tersebut. Nah, dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Masya Allah. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih dari susu. Tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Hadis riwayat Tirmizi. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Dan pada saat ini, batu Hajar Aswad ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Hajar Aswad sendiri semula merupakan batu utuh, namun karena berbagai peristiwa kini terdiri dari 8 buah dengan ukuran berbeda-beda yang ditempelkan pada sebuah batu besar dan terbungkus bingkai perak. Bingkai perak pertama kali dibuat oleh Abdullah bin Zubair dan digantikan oleh kafilah saat dibutuhkan.
Oke sahabat, tahu tidak? Ternyata Hajar Aswad ini pernah dicuri loh. Iya, dicuri. Siapa ya kira-kira yang berani mencurinya? Hajar Aswad sempat dicuri dari Ka'bah sekitar tahun 930 Masehi oleh pejuang Karmatian yang merupakan sekte Syiah Ismaili. Mereka menggeledah Mekah, menodai sumber Zam-Zam dengan mayat muslim, nauzubillahi min zalik, dan membawa Hajar Aswad ke markas mereka di Isya. Nah, ini adalah Ainul Ka'bah, yaitu tempat di mana Hajar Aswad pernah dicuri dan diletakkan di tempat ini. Letak tempat ini berada di kota Al-Jisi, wilayah Qatif, yang dimana sekarang menjadi negara Bahrain. Disebut Ainul Ka'bah karena dahulu para jamaah haji menziarahi batu Hajar Aswad yang sempat menetap 20 tahun di daerah ini. Sebagai reaksi ketidakpuasan orang-orang terhadap penculikan batu hitam atau Hajar Aswad tersebut, maka orang-orang menyebut situs ini sebagai Ain Al-Ka'bah. Ainul Ka'bah memiliki bentuk seperti gelang melingkar. Di dalamnya terdapat kolam air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Hal itu berlangsung selama periode Qoromitoh. Meskipun pada tahun 2012 Masehi telah diupayakan restorasi atau pemulihan dengan membangun kembali dinding melingkar, namun sampai saat ini situs bersejarah tersebut tetap saja terbengkalai. Batu tersebut dikembalikan pada sekitar tahun 952 Masehi dan dikembalikan lagi ke lokasi aslinya di sudut Ka'bah. Jadi ternyata 20 tahun lamanya Hajar Aswad tidak berada di sudut Ka'bah ya guys. Jadi beberapa orang menganggap asal-usul Hajar Aswad masih merupakan misteri. Karena itu sejumlah ilmuwan berusaha mengungkap asal-usul batu yang berada di salah satu Ka'bah tersebut. Jadi ilmuwan yang meneliti asal-usul Hajar Aswad itu berasal dari negara Inggris nih guys. Ia bernama Richard Francis Burton atau biasa dipanggil Richard Burton. Peneliti Richard Burton tersebut merupakan utusan Asosiasi Geografi Kerajaan Inggris yang mengunjungi Arab Saudi. Dia menyamar menjadi haji dari Afghanistan. Kejadian ini terjadi di pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tahun 1853 Masehi atau 1269 Hijriah. Richard Burton mengusung misi mencuri pecahan Hajar Aswad lalu membawanya ke Inggris dan dia berhasil. Saat Hajar Aswad sudah berada di Inggris dan dilakukan penelitian secara mendalam, menunjukkan bahwa Hajar Aswad bukan termasuk batuan bumi. Terungkap jika Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari langit luar angkasa yang menyerupai meteor. Hajar Aswad memiliki komposisi kimiawi dan mineral sendiri yang berbeda dari meteor. Berkat hasil penelitian ini, akhirnya menjadikan Richard Burton mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menjadi Muslim. Alhamdulillah. Kisah ini Richard Burton tulis dalam sebuah buku yang berjudul A Journey to Mecca atau Rihlah ila Mekah. Buku ini terdiri dari 8 keping yang terkumpul dan diikat dengan lingkaran perak. Jadi berawal dari rasa keingintahuan untuk meneliti sebuah batu Hajar Aswad, ternyata ada hikmah yang akhirnya mengunggah seorang peneliti dari barat yang akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Oke guys, sekian dulu episode cerita Budi kali ini mengenai batu Hajar Aswad. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Jangan lupa terus support channel ini dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dibagikan semua video yang ada di channel ini ya, untuk supaya kita terus semangat lagi untuk membuat dan membahas kisah-kisah menarik mengenai dunia Islam selama bulan Ramadan. Kita ketemu lagi ya. Sampai di sini dulu. Akhir kata saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.
Bye-bye.